Matahari di pelabuhan Jeddah terasa membakar kulit, namun Rizkon tidak memedulikannya. Pria asal Indramayu itu menyeka keringat dengan kaosnya yang sudah kusam. Di hadapannya, sebuah kapal pesiar mewah sepanjang 50 meter bersandar lesu. Kapal itu bernama Al-Atir. Catnya mengelupas, mesinnya mati suri, dan kabinnya dipenuhi debu sejarah selama 20 tahun. "Rizkon, kau gila!" teriak Hamdan, sesama pekerja migran. Kapal ini sudah ditangani teknisi Jerman dan Italia, tapi tak ada yang bisa menghidupkannya. Ini besi tua yang dikutuk. Rizkon tersenyum tipis sembari memegang kunci Inggris. Besi tidak punya kutukan, Hamdan. Dia hanya butuh didengarkan detak jantungnya. Tiba-tiba, iring-iringan mobil hitam mewah berhenti di dermaga. Penjagaan ketat menyebar. Dari salah satu mobil, turunlah seorang wanita dengan abaya hitam sutra dan cadar yang hanya memperlihatkan sepasang mata tajam, namun menyimpan kesedihan mendalam. Dia adalah Ratu Zulaiha. "Siapa yang mengizinkan pemuda ini menyentuh peninggalan ayahku?" Suara Zulaiha terdengar dingin namun bergetar. Rizkon berdiri, membungkuk hormat tanpa rasa takut yang berlebihan. "Nama saya Rizkon yang mulia. Saya melihat kapal ini tidak rusak karena usia, tapi karena kesepian. Saya ingin menghidupkan kembali kenangan ayah Anda." Zulaiha tertegun. Banyak orang menjanjikan hal itu hanya untuk uang emas. "Apa jaminanmu?" "Jika dalam 30 hari mesin ini tidak menderu, saya bersedia bekerja di tambang garam tanpa bayaran sepeser pun selamanya," jawab Rizkon mantap. Malam demi malam dilalui Rizkon di dalam lambung kapal yang pengap. Ia menemukan bahwa sistem navigasi kapal ini menggunakan mekanik lama yang sangat spesifik, sebuah rancangan custom dari mendiang raja terdahulu. Suatu malam, Zulaiha datang tanpa pengawalan ketat ke dermaga. Ia melihat Rizkon sedang tertidur lelap di atas dek dengan tangan berlumuran oli. "Bangun pemuda dari Nusantara," ucap Zulaiha lembut. Rizkon terperanjat dan segera berdiri. "Maafkan saya yang mulia, saya hanya..." "Duduklah," potong Zulaiha. Ia duduk di kursi kayu yang telah dibersihkan Rizkon. "Kenapa kau begitu yakin bisa memperbaikinya? Kapal ini sudah mati sejak ayahku tiada." "Ayah saya di desa adalah seorang nelayan yang mulia," ujar Rizkon pelan. "Dia selalu bilang, kapal adalah rumah kedua. Jika kita merawatnya dengan hati, dia akan membawa kita pulang seberapa jauh pun badainya. Saya melihat kapal ini bukan sekedar alat transportasi, tapi surat cinta ayah Anda." Mata Zulaiha berkaca-kaca. "Ayahku membangun ini untuk membawaku melihat samudra luas saat aku genap berusia 21 tahun. Namun ia pergi sebelum janji itu terpenuhi. Sejak itu, tak ada yang bisa menghidupkan mesinnya. Saya akan membawakan samudra itu untuk Anda, Zulaiha," ucap Rizkon tanpa sadar menyebut nama sang ratu tanpa gelar. Zulaiha terdiam. Ada getaran aneh yang belum pernah ia rasakan dari pria manapun di istana. Pria ini melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai penguasa. Keberhasilan Rizkon mulai terlihat. Mesin Al-Atir mulai terbatuk dan mengeluarkan asap putih, tanda kehidupan. Namun hal ini tidak disukai oleh penasihat kerajaan, Pangeran Khalid, yang menginginkan kapal itu dihancurkan agar Zulaiha melupakan masa lalu dan fokus pada pernikahan politik dengannya. "Kau hanya sampah dari timur jauh," desis Khalid saat mendatangi Rizkon di bengkel kapal. "Jangan berani-berani mendekati ratu kami. Kapal ini harus gagal." "Saya tidak bekerja untuk Anda, Pangeran," balas Rizkon berani. Keesokan harinya, Rizkon menemukan pipa bahan bakar kapal telah dipotong sengaja dan beberapa komponen vital hilang. Waktunya tinggal 2 hari. Rizkon difitnah telah merusak aset kerajaan demi memperlama masa kerjanya. Zulaiha datang dengan kemarahan yang dipaksakan karena tekanan dewan. "Rizkon, apa yang kau lakukan? Penjaga bilang kau mencoba mencuri bagian emas dari mesin ini." Rizkon menatap mata Zulaiha dalam-dalam. "Apakah mata saya terlihat seperti pencuri atau seperti pria yang sedang menepati janji?" Zulaiha ragu. "Buktikan padaku besok pagi atau kau akan dideportasi dengan tangan terborgol." Sepanjang malam, di bawah badai pasir kecil yang mulai terbiup, Rizkon bekerja seperti orang kesurupan. Ia menggunakan kawat jemuran dan sisa-sisa logam untuk menyambung jalur bahan bakar yang disabotase. Ia berdoa dalam sujudnya di atas sajadah kecil di pojok kabin. Pagi harinya, Zulaiha, Khalid dan para petinggi berkumpul di dermaga. "Lakukan sekarang, atau habisi dia," perintah Khalid. Rizkon memutar kunci kontak. Hening.
Semua orang mencemooh. Rizkon menutup matanya, membisikkan doa dalam bahasa ibundanya. Ia menekan tombol starter sekali lagi. Vroom! Suara gemuruh mesin diesel tua itu memecah kesunyian pelabuhan Jeddah. Asap hitam berubah menjadi bening. Kapal Al-Atir bergetar hebat, seolah terbangun dari tidur panjang. Air laut di belakang kapal mulai berbuih akibat putaran baling-baling. Zulaiha menutup mulutnya dengan tangan. Air mata jatuh tak terbendung. "Ayah," bisiknya. Ia berlari menaiki tangga, mengabaikan protokol kerajaan. Di atas geledak, ia memeluk Rizkon. "Kau melakukannya! Kau benar-benar melakukannya!" Konflik memuncak saat Khalid mencoba memisahkan mereka. Dia hanya seorang pekerja, ini himalan bagi martabat kerajaan. Namun Zulaiha berdiri tegak di depan rakyatnya. Pria ini memperbaiki apa yang hancur di hatiku selama 20 tahun. Dia menunjukkan kesetiaan yang tidak dimiliki oleh siapapun di ruangan ini. Jika kerajaan membutuhkan raja yang kuat, ia telah menemukan pria yang memiliki kekuatan di tangannya dan kejujuran di jiwanya. Zulaiha melepaskan cadarnya di depan publik, sebuah simbol kebebasan dan keputusan bulat. Wajah cantiknya yang selama ini tersembunyi, kini bersinar di bawah matahari Jeddah. "Rizkon, maukah kau tetap berada di kapal ini bersamaku, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai kapten hidupku?" Rizkon berlutut, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai pria yang menyerahkan cintanya. "Dengan izin Allah, saya akan menjagamu lebih dari saya menjaga kapal ini." Pernikahan itu menjadi buah bibir di seluruh dunia. Seorang TKI asal Indramayu menikahi ratu dari tanah Arab. Tak ada pesta yang lebih megah dari hari itu, di mana kapal Al-Atir menjadi saksi bisu saat keduanya mengucapkan janji suci. Rizkon membuktikan bahwa martabat tidak diukur dari paspor atau saldo bank, melainkan dari ketulusan dan keahlian yang diberkati. Mereka berlayar menuju samudra luas, mewujudkan janji mendiang sang raja yang tertunda selama 2 dekade.